Fakta baru terungkap dalam kasus Rajapati yang menimpa seorang ibu rumah tangga bernama Dea Permata Karisma, usia 27 tahun, di kawasan perumahan PJT 2, Desa Jati Mekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 12 Agustus tahun 2025 lalu. Pelaku Rajapati diduga adalah pembantu rumah tangga korban sendiri, yakni Ade Mulyana, yang sebelumnya justru dipercaya untuk menjaga dan menemani korban. Menurut keterangan suami korban, Ferry Riana, selama 1 bulan sebelum kejadian istrinya kerap menerima pesan singkat berisi ancaman Rajapati dari nomor tak dikenal. Bahkan, sempat muncul pesan seolah dari seorang wanita yang menuduh Dea berselingkuh dengan pria lain. Ferry yang mulai khawatir kemudian meminta bantuan pembantunya, Ade Mulyana, untuk menjaga sang istri di rumah mengingat Ferry sibuk bekerja di PJT 2 Jatiluhur. Tanpa curiga sedikitpun, Ferry mempercayakan keselamatan istrinya kepada pelaku. Tak hanya pesan singkat, Ade juga kerap bercerita bahwa rumah mereka diteror oleh orang asing. Bahkan Ade mengaku sempat mengejar orang asing tersebut namun menghilang. Pernah juga pas ada saya di rumah, dia bilang ada orang memantau rumah. Kami kejar bawa golok, tapi pas disamperin hilang atau enggak ada, ucap Ferry saat ditemui di rumah duka pada Kamis tanggal 14 Agustus tahun 2025. Atas ancaman yang dialami istrinya tersebut, Ferry pun berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Saran dari Babin Kamtibmas sempat disampaikan agar Ferry melapor ke Polsek atau Polres, serta memasang kamera pengawas. Karena kesibukannya bekerja, Ferry tidak sempat membuat laporan resmi, namun pada tanggal 5 Agustus ia akhirnya memasang kamera pengawas di rumahnya. Ironis, setelah kamera pengawas terpasang, semua teror berhenti. Namun malang tak dapat ditolak, Dea ditemukan tak bernyawa. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami motif Rajapati yang dilakukan oleh Ade Mulyana. Diduga, teror dan ancaman selama ini adalah bagian dari rencana sistematis pelaku untuk menutupi niat kejahatannya. Sebelum ngebahas pelaku, jadi aku tuh nggak tahu dia itu pada saat hari itu dia baju apa, belum tahu nih. Tapi berangkat hari Selasa jam 7:30 berangkat kerja ke klinik dulu karena ada operasi katarak. Dia lagi ada di kantor. Jam 10 ke kantor pusat lagi ada hari bakti. Nah, jam itu masih komunikasi sama istri, ajar-ajar aja. Jam 10, jam 11-an istri itu masih tahu mau beli makan siang. Itu masih sama pelaku. Fine aja. Hujan kan di bawah, buatan hujan gede dan nggak lama nanya udah makan belum, belum masih lagi kerja, udah jangan lupa makan. Itu dari istri, itu chat terakhir, dan hujan gede di bawah, dan itu kayaknya lagi sedang dieksekusi. Oh nggak ada kabar lagi, nggak ada kabar lagi, dan saya juga ya udah percaya, artinya dalam artian percaya istri melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Jam 1:30-an, setengah 2 kurang, pelaku datang ke kantor. Mas, pulang mas. Badai itu banyak orang. Asumsi banyak berapa sih? Lebih dari 1 anggap. Iya. Anggap. Ya udah deh. Ayo mas cepat. Sambil gemeteran biasa. Karena kalau berbeda gemeteran actingnya. Nggak curiga sama sekali. Telepon istri nggak diangkat. Udah WA RW bantu tolong rumah saya dikepung di rumah blok D14. 2 asumsi, dikepung itu bisa dikepung warga atau monyet karena banyak monyet. Mungkin ini bercanda gitu kan. Nah ketika lagi di perjalanan, gimana nih kronologisnya? Itu sambil ada obrolan. Ada mobil putih plat nomornya B1070, 3 orang turun ke bawah, jadi rumah itu bisa diakses dari atas. 3 orang sampai ingat gini plat nomornya bagus lah kalau udah kasih apresiasi ke dia 1070 udah ini ingat terus lu ngapain keluar, kok bisa ninggalin dia bukan diem di rumah, disuruh dia mas beli susu, enggak jangan kan nggak nyusu. Kalau kopi iya karena istri mah doyan banget kopi. Yaudahlah yang penting ini kalau benar aku jangan sampai kabur nih. Saya makin percaya aja, percaya 2. Percaya dia tersangka dan percaya banget dia benar. Sudah ada curigaan dia tersangka dari susu.
Oh, dari situ. Kok beli susu? Wah, jangan sampai kalau lu ya pembunuhnya pasti kabur. Ya udah dibiarin. Karena dua tadi percaya sebagai tersangka dan percaya sebagai orang yang benar-benar kejujurannya gitu kan. Di mana dia mobilnya? Di sini. Mobil apa? Mobil putih. Tadi plat nomornya itu, iya B1070. Udah 3 orang mas datang ke rumah karena itu setelah reda kan dia si ada yang ngejemput dia. Cepat mas, buka pintu kan. Dan lu buka lah. Lu kuncinya mana? Ya kan kunci rumah. Lu keluar pakai apa? Pintu rumah itu nggak bisa dibuka tanpa kunci. Kalau gitu kan? Nggak tahu mas. 2 kecurigaan. Oh. Terus bukanya gimana? Ngetes. Pakai kunci ME. Wah sekedarnya dapat. 3. Ini kayaknya udah meninggal. Feeling gitu ya. Udah meninggal karena kalau istri kalau ada orang keluar, orang ke rumah, bukan buka pintu, tapi buka gorden. Kayaknya udah ada orang. Biasa kan gede-gede istrinya kecek tahu suara motor. Nggak ada cerita, curiga gitu kan? Atau nggak ada di mana gitu. Cepat dibuka pintu, ngeliat istri udah meninggal. Dek, Baya meninggal guling-guling. Emang dia ngeliatan enggak ya? Logikanya gitu kan. Guling-guling gua tantrum lah. Yang penting dia gak kemana-mana aja. Dipastikan. Telepon mertua, telepon proposal med supaya dibantu cepat-cepat datang gitu. Melihat pintu-pintu tertutup, jendela masih utuh gitu. Melihat CCTV cabut orang dalam. 4. Yang kelima, kalau maling atau mau melakukan kejahatan, yakin gak sih dari rumahnya kan? Pasti pakai sendal atau sepatu. Ini ada tapak kaki. Tapak kaki istri itu kecil, jadi gede. Yang gede dia doang. 5. Ya udah, gue masih percaya sambil nungguin jangan kaburin pelaku. Dia sambil nungguin orang-orang keamanan datang. Dia tantrum, ngebel kepala. Aku mah gak bisa jaga dia. Tuh actingnya ya. Datang adiknya, adik mertua, adik ipar bilang minta maaf. Datang ketika polisian, kan kamu curiga siapa? 1. Ini kan 1. Yang kedua Fadel harus dibawa karena untuk mematahkan narasi sama Mira istrinya Fadel. Langsung dari ambil Fadel ke Istora, kemudian ke Sukatani. Istrinya. Iya, dia beristrinya Fadel. Iya Fadel. Yang pasti orang-orang yang jadi saksi itu jangan sampai makin. Nah kita di belakangnya dari IBM sampai jam berapa subuh. Iya. Bedanya, jadi jangan sampai saya ditunggangi pelaku ditunggangi siapa gitu. Enggak tuh narasi itu. Jadi di BAP kan masing-masing gitu. Kronologisnya pas. Kan bisa ngeliat ya CCTV dicabut, cuman harus diambil memorinya. Kalau nggak diambil memorinya harus nyolok karena buat ngerekornya gimana. Akhirnya diambil lah mungkin sama pihak kepolisian dan bisa ngeliat. Berarti saat kejadian itu kerekor tuh pagi sampai siang itu saya pakai baju biru. Yang dipakai Soalnya bukan, beda lagi. Pakai baju biru. Pas lagi eksekusi pakai baju hitam. Pas lagi ngejemput pakai baju belang yang terakhir. Itu baju pas ngejemput. Itu 3 kali ganti baju. 3 kali ganti baju. Nah, karena tidak dijual terus ya orang, akhirnya kan cari tahu. Ya maaf. Betul. Jatah apa? Jatah ras ya. Nah, baru malam ngakuin dia yang bawa balok, martil, ya alat-alat bukti yang sudah dipersiapkan. Artinya pembunuhannya sudah direncanakan karena tadi dia udah kepanikan ketika saya memasang CCTV. Gitu. Setelah pasang CCTV mah intinya nggak ada kejadian lagi, nggak ada teror, nggak ada orangnya. Dia panik setelah kayaknya ini orang bakal ketangkap deh kalau ada CCTV. Nah mulai panik, eksekusi aja gitu. Karena jaraknya dekat 5 Agustus ke terakhir kemarin semingguan. ada